Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas mengenai kode etik di dalam kegiatan assessment center ya. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya kita udah membahas banyak hal terkait dengan assessment center. Hari ini membahas tentang kode etik ya. Ada beberapa chapter yang akan kita bahas di dalam kode etik, mulai dari purpose, history, define-nya apa, kemudian aktivitas dari assessment center, terkait dengan trainingnya, kemudian teknologi, ya, kita perkembangan teknologi seperti apa, serta etik dan legal serta tanggung jawab sosial ya bagi kita pelaku dari kegiatan assessment center itu sendiri. Oke, mulai dari purpose ya, tujuannya kita dalam kegiatan assessment center ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya, itu terkait dengan prediction. Jadi bagaimana kita mencoba memprediksi melalui seleksi atau untuk kegiatan seleksi ataupun kegiatan promosi. Jadi assessment center itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi dan promosi ya. Selain itu juga kita bisa mendiagnosa apa sih kekuatan dan kekurangan dari asesi kita atau peserta atau karyawan di satu instansi tersebut. Tujuannya apa? Setelah kita tahu strength and weakness-nya mereka, kita bisa tahu apa yang harus kita kembangkan dan apa yang harus kita latih dari orang tersebut. Kan tujuannya adalah kita mau membantu si karyawan ini bisa bekerja secara optimal ya. Kemudian terkait dengan development. Nah, training atau pelatihan itu juga kan sebagai bentuk intervensi ya buat si karyawannya itu sendiri. Nah, kita lihat nih dengan development ini dia mau nggak melakukan hasil diagnosa dan apa rekomendasi yang diberikan terkait dengan pengembangannya ya. Karena kalau training itu kita tuntut mereka melakukan hal tersebut karena terkait dengan pekerjaannya saat ini. Tapi kalau development itu sebenarnya adalah untuk pengembangan karir dia ke depan sehingga sifatnya lebih ke sukarela ya. Jadi kalau mau atau enggak. Oke, nah terkait dengan sejarah saya nggak usah bahas lagi ya, ini udah dibahas di pertemuan-pertemuan awal bagaimana sejarah pelaksanaan kegiatan assessment center. Nah, di dalam assessment center-nya sendiri, kita sebenarnya mencoba melakukan analisa secara sistematis untuk menjelaskan, mendeterminkan eh, perilaku-perilaku kunci yang relevan dengan tugasnya gitu ya. Jadi jangan sampai dia melakukan berbagai aktivitas atau behavior tapi sebenarnya itu nggak relevan dengan tugasnya. Sehingga di sini kita akan melihat mana aktivitas atau behavior yang relevan untuk di jabatan tersebut. Sehingga kita bisa bilang bahwa dia kompeten di jabatan tersebut ya. Selain itu kita juga melakukan behavioral klasifikasi ya, kita melakukan klasifikasi ini dari perilaku-perilaku yang dia tampilkan seperti apa, masuk ke area atau ke dalam kompetensi yang mana, terpenuhikah semua dimensinya atau semua indikatornya. Kemudian di dalam assessment center juga kita terdiri dari beberapa komponen ya, jadi ada multiple method. Nah kita udah bahas juga ya, ada multi method, multi asesor. Nah, terdapat juga keterkaitan ya antara perilaku yang muncul dengan komponen yang ingin kita gali dari proses assessment center. Jadi kita mau melihat si assessment center itu menggali tentang apa dari setiap simulasinya dan kita lihat apakah si asesi tersebut tergali nggak sih behaviornya. Nah, tergalinya itu melalui simulasi exercise. Ya. Jadi ada beberapa simulasi yang diberikan dalam kegiatan assessment center. Dari situ kita bisa lihat dia sudah menampilkan perilaku yang mana yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Gitu ya. Oke, ada juga tentang asesor. Nah, untuk asesor juga harus diperhatikan bahwa nggak bisa semua orang langsung berperan sebagai asesor, meskipun misalnya, saya tahu nih melakukan kegiatan assessment center seperti ini, tapi ketika dia tidak berhak karena belum legal, itu nggak bisa kita berikan kewenangan dia melakukan assessment center ya. Sehingga perlu adanya training bagi asesor, sehingga dia dapat dapat mendapatkan pelatihan, diberikan sertifikat dan bahkan tersertifikat secara nasional sebagai seorang asesor ya. Nah, jangan lupa dalam kegiatan assessment center juga kita harus selalu merekam semua perilaku yang ditampilkan dan merekam semua percakapan yang dia sampaikan. Di mana dari perilaku yang dia tampilkan dan ucapan-ucapan yang dia sampaikan itu nanti kita akan lakukan scoring untuk men-scoring perilakunya seperti apa.
Setelah kita scoring, kita masukkan klasifikasi, kita masukkan di dalam kompetensi dan berikan rating, kita juga melakukan meeting untuk mengintegrasikan informasi ataupun data yang kita peroleh. Kita integrasikan dengan asesor lain untuk mendapatkan penilaian yang sesuai ya. Betul nggak apa yang kita lihat dan dilihat oleh asesor lain itu memang menggambarkan kompetensi tersebut, menggambarkan dimensi tersebut, atau bahkan sampai menetapkan wah betulkah perilaku yang dia tampilkan tersebut sudah memenuhi rating berapa gitu ya. Nah, itu harus disepakati melalui meeting dan sebelumnya ada yang namanya integrasi data. Ya, kita akan saling bertukar informasi, bertukar data dari semua simulasi. Sehingga asesor yang akan membuat laporan itu akan mendapatkan semua informasi terkait dengan si ACC dari semua simulasi yang diberikan ya. Ada standarnya itu melalui kita lihat ada kamus kompetensi, setiap instansi itu memiliki kamus kompetensinya masing-masing, kompetensinya juga bisa jadi berbeda untuk setiap instansi atau setiap jabatan dan kita harus tahu standarnya apa untuk setiap jabatan tersebut. Oke, nah aktivitasnya apa aja sih sebenarnya yang disebut dengan assessment center? Nah, kita bisa bilang itu adalah aktivitas assessment center atau bukan jika, nah ya, kalau misalnya prosedur yang dilakukan di dalam kegiatan assessment itu tidak mengukur atau tidak mampu menggali perilaku-perilaku atau respon-respon yang memang seharusnya muncul dari simulasi. Gitu ya, karena memang tujuannya assessment center itu adalah untuk menggali perilaku yang akan dia tampilkan dari semua simulasi. Jadi kalau misalnya si simulasinya sendiri tidak mampu menggali behavior tersebut, itu nggak bisa kita bilang sebagai proses atau kegiatan assessment center. Panel interview, kalau hanya sekedar panel interview itu juga nggak bisa kita bilang assessment. Interview adalah bagian kecil dari kegiatan assessment, tapi panel interview bukanlah assessment center. Atau misalnya simulasi yang diberikan itu hanya single atau satu, misalnya wawancara dan LGD atau psikotes dan wawancara itu nggak bisa kita bilang juga assessment center ya. Kemudian juga kita harus perhatikan dari simulasinya sendiri atau exercise-nya sendiri gitu ya. Apakah simulasinya itu mengukur individual test ya, jadi bukan hanya individual aja, atau mengkombinasikan hasil tes secara individual dan hasil polling judgment gitu ya, jadi hasil kesepakatan itu juga nggak bisa kita bilang assessment. Misalnya kita sepakatin dia nilai skornya ratingnya 2, setuju hanya karena banyak orang yang bilang setuju itu kita langsung bilang adalah kegiatan assessment, itu nggak bisa begitu juga. Atau misalnya single assessor evaluation, kalau misalnya yang melakukan tesnya hanya satu orang untuk semua simulasi, untuk satu asesi, itu nggak bisa kita bilang assessment center, gitu ya. Nggak bisa, karena ada yang namanya multi assessor. Kemudian juga kita harus perhatikan juga ya data-datanya, jadi bukan hanya sekadar kompilir data, tapi kita benar-benar mengintegrasikan, kita lihat apa yang diperoleh dari setiap simulasi, satu simulasi dengan simulasi lain, apakah ada konsistensinya atau seperti apa, itu yang kita nanti akan sepakati di dalam meeting data integration ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya hanya sekedar judulnya aja assessment center, tapi aktivitasnya juga tidak menggambarkan assessment center, ya kita nggak bisa bilang itu adalah assessment center, gitu ya. Karena assessment center itu adalah sebuah metodologi. Jadi kalau metodologinya itu udah nggak sesuai, nggak bisa kita bilang itu adalah assessment center, ya. Oke, kemudian kalau misalnya hanya sekedar mengisi dari bentuk website, ukurannya tertentu, hanya tes tertentu aja, itu juga nggak bisa kita bilang assessment ya. Boleh nggak bisa kegiatan assessment menggunakan computerized? Untuk saat ini itu bisa saja dilakukan. Yang penting adalah kegiatan assessment-nya itu memenuhi prosedur yang diharapkan dari kegiatan assessment center itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ya assessment center itu berarti bedanya apa dengan dengan metode psikologi yang lain gitu ya.
Tujuannya adalah assessment center adalah bagaimana kita menemukan hal-hal yang bisa kita kembangkan dari peserta itu sendiri, gitu ya. Oke, nah apa yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan assessment center itu adalah soal objektivitasan data ya. Jadi kita nggak boleh ada unsur subjektivitas ya dalam menilai terhadap si peserta maupun si simulasinya sendiri ya. Jadi objektif itu kata kunci yang harus dipegang adalah soal objektif ya. Kemudian asesi yang harus diperhatikan ya, bahwa asesinya itu ada beberapa orang dalam satu grup, sehingga nanti kita sebagai asesor itu bisa melihat interaksi satu asesi dengan asesi yang lain, dan itu menjadi nilai yang akan kita rating di dalam meeting data integration ya. Oke, kemudian data yang terkait dengan asesornya itu juga harus terpilih ya, gitu ya. Tidak hanya sekedar milih kamu bisa asesor udahlah langsung aja, atau misalnya tidak memenuhi standar ya. Jadi yang bisa melakukan kegiatan assessment center adalah asesor atau siapa. Nah, itu harus ajak di situ ya. Kemudian penggunaan data itu juga harus clear banget ya, data-data yang diperlukan ini sangat objektif sekali. Makanya kenapa kegiatan assessment center itu banyak dipergunakan hasilnya, karena datanya jelas, datanya ada. Dan berarti di sisi lain sebagai seorang asesor, bagaimana kita mempertahankan data tersebut ya. Terus diperhatikan juga adalah kualifikasi dari konsultan. Kalau misalnya kita menggunakan asesor dari konsultan, ya kita harus perhatikan nama lembaganya, nama bironya, siapa yang menjadi asesornya, kita harus perhatikan ya. Bahkan kalau bisa minta CV-nya dari masing-masing asesor ya, untuk kita bisa lihat portofolio atau pengalamannya dia dalam menangani kegiatan assessment center ya. Terus siapa yang mengembangkan metode assessment centernya sendiri ya. Jadi nggak bisa nih sekedar kita cuplik-cuplik aja, ambil-ambil aja, tapi memang harus kita kembangkan metodenya atau simulasi dari kegiatan assessment center tersebut ya. Kemudian ada soal validasi ya, bahwa data-data yang telah diperoleh itu memang harus divalidasi bahwa bisa mengukur apa yang memang kita mau ukur gitu ya. Dan behavior dari setiap simulasi itu memang yang akan menggambarkan dari kompetensi yang memang dicari ya. Kemudian konteksnya harus legal, jadi harus sah ya. Siapa yang berhak memberikan instruksi, siapa yang berhak menjadi asesornya itu harus legal juga ya. Yang siapa yang jadi asesi, bahkan materinya itu juga harus legal ya. Nggak bisa kita pakai materi untuk simulasi assessment dari instansi yang lain ketika itu tidak diizinkan, gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi itu juga diperbolehkan saja. Yang penting adalah kaidah-kaidah dari kegiatan assessment centernya sendiri itu yang harus terpenuhi. Oke, nah kalau misalnya kita mau mengadakan kegiatan assessment center ya, terus kita juga mau melakukan training buat si para asesornya. Nah, kita harus perhatikan juga kontennya. Apa sih sebenarnya isi-isian dari materi yang akan kita kasih ke para asesor ini, gitu ya, berapa lama. Terus bagaimana panduannya, itu juga harus jelas panduannya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan assessment, kita memberikan training, itu panduannya juga harus jelas ya, jangan asal juga. Terus harus ada pengesahannya dalam bentuk sertifikatnya, gitu ya. Terus ketika dia sudah mengikuti kegiatan training assessment center, itu harus dilatih juga. Jadi nggak bisa hanya sekedar selesai pelatihan terus kalian langsung diterjunkan untuk menjadi seorang asesor, nggak bisa juga ya. Jadi harus ada program magangnya ya, jadi biar mendapatkan experience-nya atau pengalamannya bagaimana mengaplikasikan si ilmu assessment center itu sendiri. Dan berarti harus ada monitoring dari apa yang sudah dilakukan oleh si para asesor tersebut ya. Jadi setelah asesor ikutan training, dia magang, dia ambil data, dia scoring, dia bikin laporan. Nah, kita monitor juga, monitor bagaimana dia sebagai asesor. Apakah proses meetingnya sudah betul, kelengkapan datanya seperti apa, dalam membuat laporan sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Jadi memang bertahap juga. Oke, nah ada hal-hal yang memang harus dikuasai oleh pihak-pihak penyelenggara assessment center ataupun staff yang memang akan mengadakan kegiatan assessment center.
Pertama adalah administratornya harus jelas. Jadi dia mampu menjadi seorang administrator dari kegiatan assessment center. Dari kegiatan assessment sendiri juga kita harus punya koordinator ya, siapa yang nanti akan bertanggung jawab dari keseluruhan kegiatan assessment ini. Bahkan terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada si instansi yang melakukan assessment centernya sendiri. Siapa yang berperan sebagai role player dari simulasi, jadi nanti ada simulasi role playing gitu ya. Siapa yang akan menjadi role playernya? Karena nggak bisa semua orang kita cabut jadi role player. Yang menjadi role player adalah orang-orang yang memang memiliki keahlian untuk memainkan peran sesuai dengan naskah dari simulasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita role play-nya adalah bagaimana menghadapi customer, berarti kita harus pilih role player yang dia mampu menghayati peran sebagai customer yang bisa membantu si asesi mengeluarkan kompetensi-kompetensi yang memang diharapkan di simulasi tersebut gitu ya. Kemudian juga terkait dengan organizational decision maker-nya ya, siapa yang pengambil keputusan dari organisasinya, serta aturan-aturan lain yang ada di dalam kegiatan assessment center ya. Nah, validitas isunya seperti apa gitu ya? Bahwa kegiatan assessment center itu dinilai menjadi kegiatan yang profesional ya, tes yang profesional dilakukan, validasinya sudah terstandar juga gitu ya, sehingga banyak digunakan oleh berbagai instansi gitu ya, karena assessment center mengukur tentang kompetensi, bukan hanya sekedar dia punya potensi, tapi bagaimana dia mampu mengaplikasikan, mengeluarkan potensi yang dia punya gitu ya. Kemudian juga assessment center itu memang pelaksananya complicated ya, jadi sangat kompleks sekali dan menjadi sangat penting keprofesionalan kegiatan assessment center penyelenggaranya yang menjadi asesornya, semuanya harus sudah profesional agar kita bisa mendapatkan data yang valid dan memperhatikan juga standar legal yang ada. Nah, terkait dengan penggunaan teknologi kayak gimana? Nah, ya, untuk saat ini penggunaan teknologi dalam kegiatan assessment center sudah banyak juga dilakukan, apalagi dengan kegiatan pandemi sebelumnya ya, bahwa assessment itu pada akhirnya bisa dilakukan juga dengan online gitu ya. Yang penting adalah kita harus penuhi list dari guidelines-nya. Jadi terpenuhi nggak sih guideline-nya semua gitu ya. Kemudian juga berarti kalau misalnya mau dilakukan secara teknologi lewat online, berarti kita harus perhatikan instansi penyelenggaranya juga yang memang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan assessment center secara online ya. Kita harus perhatikan juga soal propertinya, gitu, peralatannya, sinyal internetnya dan sebagainya ya. Begitupun juga dengan peserta. Jangan sampai nanti pesertanya sendiri nggak siap untuk melakukan kegiatan assessment secara online ya. Terus juga terkait dengan keamanan dari kegiatan assessment sendiri itu juga harus diperhatikan ya, apakah memang harus ada fakta integritas misalnya atau materinya yang pada akhirnya yang ditayangkan tapi tidak bisa di-download oleh si peserta gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa data yang kita punya itu akan secure ya atau aman. Ya, yang penting adalah dalam kegiatan assessment center yang menggunakan teknologi, kita harus kurangi hal-hal yang bisa mempengaruhi atau mengurangi keefektivitasan dalam kegiatan assessment center itu sendiri. Ya. Oke, kemudian terkait dengan kegiatan assessment center yang kita sebagai asesor pasti ya harus bertanggung jawab terhadap aktivitas yang kita lakukan, sehingga wajib untuk kita meminta inform consent dari partisipan bahwa dia bersedia menjadi partisipan dalam kegiatan assessment center, berarti dia bersedia untuk ditanya dan menjawab gitu ya. Kita harus pastikan itu bahwa partisipan juga memang bersedia untuk mengikuti kegiatan dan memang sudah siap. Kita harus perhatikan juga apa hal-hal yang memang diperlukan, bagaimana kita menjaga kerahasiaan data itu menjadi sangat penting ya, bagaimana si asesornya sendiri mampu menjaga data biar nggak bocor, si asesinya pun sama seperti itu yang harus kita tekankan gitu ya. Jangan sampai nanti si asesinya moto-motoin materi ya, itu kan sangat bahaya juga ya. Kemudian bagaimana kegiatan assessment center itu tetap saja harus sesuai dengan aturan, prosedur, atau mungkin nilai-nilai yang berlaku di organisasi tersebut. Jadi tetap saja ketika satu vendor kegiatan assessment center mau melakukan assessment center, dia harus berkonsultasi dan memahami dulu regulasi yang berlaku di organisasi tersebut agar sampai tidak melanggar.
Nah, jadi materi yang barusan itu menjadi pengantar untuk nanti kita akan menghadapi kegiatan assessment center ya. Nah, ini bahan bacaan dan bahan yang bisa kalian pelajari untuk selanjutnya menjadi perhatian kalian di dalam kegiatan assessment center berikutnya. Oke ya. Jika ada pertanyaan, boleh saja disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.